Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sisi Lorini. Kita ketemu di mata kuliah Manajemen Keperawatan pertemuan ke-7. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Sebelum itu, kenapa sih seorang perawat itu harus belajar bagaimana caranya berpikir kritis atau harus memiliki keterampilan untuk berpikir kritis? Nah, ini nanti silahkan Anda jawab pada forum diskusi kita di Skalsa. Oke, sekarang kita lanjut ke sub pokok bahasan. Berpikir secara teori atau definisi adalah proses yang tidak statis. Dia dapat berubah-ubah setiap saat karena sifatnya dinamis. Jadi mengikuti situasi dan kondisi atau mengikuti pengetahuan dan pengalaman dari setiap individu. Nah, kritis sendiri atau critical itu biasanya ditandai dengan keaktifan kegiatan, baik itu bertanya, diskusi, memilih, menilai, atau membuat keputusan. Nah, kritis berasal dari kata kritin, yaitu yang berarti to choose to decide, memilih mana yang paling baik, gitu. Atau judge, jadi hasil akhir dari sebuah proses screening atau penilaian. Biasanya kekritisan ini disesuaikan dengan kriteria yang kita harapkan. Jadi pasti dalam membuat suatu keputusan yang didasari dari kekritisan, dia akan punya standar atau aturan atau metode tertentu. Sehingga critical thinking bisa diartikan sebagai sesuatu yang ditujukan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Jadi critical thinking itu adalah keputusan yang didahului dengan proses perencanaan atau menyesuaikan dengan standar aturan yang ada. Jadi sudah melalui screening dulu. Atau bisa juga dikatakan bahwa critical thinking itu adalah suatu keputusan berdasarkan investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi atau fenomena, pertanyaan, atau masalah untuk menuju pada hipotesa atau dugaan atau keputusan secara terintegrasi menyeluruh, ya. Sehingga dari definisi atau pengertian-pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisis rasional terhadap info atau ide serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Nah, ini adalah definisi berpikir kritis menurut Brunner dan Sudrat pada tahun 97. Kemudian definisi lain tentang berpikir kritis adalah menurut Abraham. Abraham mengatakan bahwa berpikir kritis adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Nah, jadi dia itu proses menghubungkan dan mengaplikasikan hasil evaluasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Definisi lain adalah menurut American Philosophical Association. Dia mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan proses yang penuh makna untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam membuat suatu keputusan. Proses tersebut memberikan berbagai alasan sebagai pertimbangan dalam menentukan bukti, konteks, konseptualisasi, metode, dan kriteria yang sesuai. Janik tahun 2006 dia mengatakan bahwa berpikir kritis ini adalah cara berpikir yang reflektif. Jadi beralasan yang difokuskan pada keputusan apa yang dilakukan atau diyakini. Jadi reflektif. Mencari, menganalisis untuk mengambil keputusan yang akan diambil. Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan komponen dasar dalam mempertanggungjawabkan profesi dan kualitas perawatan. Itu yang harus kita pahami. Sehingga seorang perawat seharusnya adalah pemikir kritis keperawatan.
yang menunjukkan kebiasaan mereka dalam berpikir, kepercayaan diri, kreativitas, fleksibilitas, pemeriksaan penyebab melalui anamnesa, ya, integritas intelektual, intuisi, pola pikir yang terbuka, dan pemeliharaan serta refleksi. Gitu. Jadi seorang perawat tentu harus memiliki kemampuan berpikir kritis, ya, supaya dia bisa mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan asuhan keperawatan. Tujuan berpikir kritis yang pertama adalah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, penerapan profesionalisme seorang perawat. 3. Pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam memberikan asuhan keperawatan. Keempat, freely, yakni berpikir kritis diperlukan untuk mengembangkan kemampuan, yaitu kemampuan analisa, kekritisan, ide, dan advokasi. Kemudian freely berpikir kritis menggunakan kemampuan deduktif dan induktif. Supaya apa? Supaya seorang perawat ini mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta. Jadi berpikir ke depan dan juga berpikir sejarah atau ke belakang atau pengalaman-pengalaman masa lalu supaya dia bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta. Metode berpikir kritis yang pertama adalah dengan debat, perdebatan atau adu argumentasi. Yang kedua, individual decision, yaitu individu berdebat dengan dirinya dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, group discussion. Keempat, bisa dengan persuasi, yaitu mempengaruhi perbuatan atau keyakinan atau sikap dan nilai-nilai dengan berbagai alasan, argumen, atau bujukan kepada orang lain. Kemudian melakukan propaganda, yaitu sengaja untuk mempengaruhi, ya. Propaganda ini bisa berkonotasi baik, bisa juga berkonotasi buruk, tergantung menunya atau topik yang disampaikan. Kemudian yang keenam adalah coercion, yaitu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk memaksa kehendak kepada. Dalam berpikir kritis itu dibutuhkan skill atau keterampilan atau biasa dikenal dengan core critical thinking skill yang meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah analisis. Ketika kita mau mengambil keputusan, yang pertama adalah lakukan analisis terhadap hal-hal apa saja yang bisa menyusun pengambilan keputusan. Jadi kita mencari data, ya, melakukan anamnesa dengan lengkap, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ya, kemudian melakukan interpretation atau telaah dari data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita melakukan self-regulation atau pertimbangan, ya. Kita mempertimbangkan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Baru setelah itu kita susun rencana, kemudian diimplementasikan atau dievaluasi dulu. Kira-kira rencana ini sudah tepat atau belum, atau mana yang harus didahulukan, ya. Baru kemudian explanation atau implementasi, kemudian implementasi ini maksudnya adalah kita sudah punya persepsi keputusan mana atau sikap mana yang akan kita ambil sebelum kita menetapkan inference atau kesimpulan mengambil keputusan. Itulah yang disebut dengan critical thinking atau proses critical thinking. Karakteristik berpikir kritis itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah proses pengetahuan multidimensi. Ya, jadi karakteristik seseorang yang berpikir kritis yang pertama adalah dia melakukan proses pengetahuan multidimensi. Jadi menggabungkan pengetahuan yang dia punya dari beberapa hal untuk melakukan telaah dan analisis. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada proses. Jadi bukan pada hasil tapi pada prosesnya. Bagaimana suatu akibat bisa muncul.
Kemudian yang ketiga adalah jejaring saat menginterpretasikan pengetahuan, tantangan, hipotesa, dan modifikasi. Yang keempat, sikap yang dipelajari atau pengalaman yang pernah dia terima, ya. Kemudian yang kelima adalah kesadaran diri. Yang keenam, empati dan pemberdayaan. Yang ketujuh, teori belajar sosial yang pernah dia pelajari. Kemudian kedelapan adalah hasil sosialisasi profesional. Yang kesembilan adalah keterampilan dan kognitif atau kepintaran atau pengetahuan. Yang 10 adalah sikap kritis mencari dan meningkatkan kemampuan profesional. Yang ke-11 adalah melibatkan perasaan atau intuisi dalam mengambil keputusan. Proses berpikir kritis. Proses berpikir kritis ini yang pertama diawali dengan memahami tulisan. Jadi data yang kita peroleh, kita pahami. Lalu kita evaluasi isi dan bagiannya. Kemudian melakukan telaah, mempertanyakan, kok bisa begini ya, mencari jawabannya. Lalu bertanya lagi, dicoba dicari jawabannya. Begitu seterusnya. Kemudian membangun pertanyaan untuk mencari jawaban, hampir sama. Baru ketemulah titik awal upaya pencarian di sini. Jadi kita akan mencari penyebab-penyebabnya, sebab-musababnya muncul diagnosa penyakit itu apa. Nah, aktivitas mental dalam berpikir kritis. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Ya, seseorang kalau dia memang melakukan proses berpikir kritis, pasti akan banyak bertanya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kok itu muncul begini ya? Kok ada diagnosa begini? Kok ada gejala begini? Dia akan berpikir begitu, akan bertanya, kemudian akan mengumpulkan informasi yang relevan. Dia akan melakukan bertanya kepada pasien, misalnya melalui anamnesa, atau langsung melakukan pemeriksaan fisik, atau melakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian memvalidasi info yang tersedia. Setelah terkumpul data, kemudian dia telaah, coba dia sesuaikan dengan teori yang sudah dia pelajari. Kemudian dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya yang lalu untuk menjelaskan. Dia refleksi, mungkin punya pengalaman dulu dalam menghadapi pasien seperti ini, kemudian dia mencoba menggali apa yang dulu dialami oleh pasien dan tindakan apa yang seharusnya diberikan. Yang kelima adalah mempertahankan suatu sikap fleksibel, jadi tidak harus saklek, tapi kita bisa berpikir second opinion atau diagnosa banding yang lain. Ya, itu adalah aktivitas mental dalam berpikir kritis. Kemudian yang keenam adalah mempertimbangkan pilihan yang tersedia. Baik itu sebelum menentukan diagnosa atau pilihan dalam merencanakan asuhan keperawatan. Kemudian yang ketujuh adalah merumuskan suatu keputusan. Jadi sudah terbentuk asuhan keperawatan apa saja yang harus diberikan pada pasien ini dengan diagnosa atau suspek diagnosa ini. Ini adalah model berpikir kritis. Nah, kita akan membahas model berpikir kritis yang pertama adalah menurut Costa tahun 85. Ada beberapa model berpikir kritis. Yang pertama adalah remembering, yaitu menggunakan pengalaman masa lalu. Kemudian repeating, yakni semakin sering berpikir kritis, maka akan semakin mudah mengambil keputusan. Jadi dia mengulang-ulang. Pengalaman sering berpikir kritis, maka akan mudah dalam mengambil keputusan. Kemudian reasoning, ya, keputusan didasari atas berpikir kritis atau pertimbangan yang akurat. Dia sudah tahu sebab akibatnya, ya, penyebabnya. Kemudian reorganizing, yaitu mengorganisasikan fakta yang mendukung fenomena. Kemudian relating, menemukan relasi antara fenomena dan fakta. Lalu reflecting, menganalisa kembali secara hati-hati. Asumsi berpikir. Jadi ketika kita berpikir, kita harus memiliki asumsi bahwa yang pertama adalah komponen dasar keperawatan. Komponen dasar keperawatan itu kita akan menggunakan berpikir, perasaan, dan berbuat sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Nah, sebelumnya kita harus mengembangkan upaya berpikir kritis, ya, secara sengaja. Nah, kemudian jangan hanya apa yang dipikirkan, tapi bagaimana berpikir. Kita coba berpikir secara komprehensif.
Jadi setelah melihat data-data yang ada, kita coba lakukan telaah, dibandingkan dengan teori atau dengan gejala-gejala yang lain, baru kemudian mengambil keputusan. Jadi berpikir dalam keperawatan sama dengan memikirkan situasi pribadi atau mengambil keputusan dalam situasi pribadi atau mengambil keputusan untuk diri sendiri. Bentuk berpikir atau think itu ada 5 macam. Yang pertama adalah total recall atau fakta keperawatan datang dari berbagai sumber. Jadi kita harus mempertimbangkan berbagai sumber, tidak hanya bersumber dari satu sumber. Yang kedua habit atau kebiasaan. Ya, ini suatu tindakan biasanya dilakukan berulang, ya. Tindakan yang dilakukan berulang akan secara spontan dilakukan karena ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian inquire atau keputusan akan lebih baik atau akurat bila dengan inquire. Artinya adalah sebelum kita mengambil keputusan, kita harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Betul tidak data yang kita terima, sehingga ketika kita mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang tepat sesuai dengan fakta, data, dan bukti-bukti. Kemudian, menggunakan new idea atau creativity, yakni ide baru atau kreativitas, sehingga butuh banyak belajar atau butuh informasi baru ketika kita mau mengambil keputusan. Selanjutnya adalah bentuk berpikir kritis ini adalah knowing how you think. Jadi kita sadar bahwa perawat ini harus mengambil keputusan yang tepat, sehingga dia betul-betul harus memikirkan, harus mengambil analisa yang benar, yang tepat, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar secara cepat. Selanjutnya, proses berpikir kritis dalam keperawatan. Perawat setiap hari itu pasti mengambil keputusan, sehingga perawat harus menggunakan keterampilan kritisnya, yakni melalui misalnya menggunakan pengetahuan dari berbagai subjek dan lingkungan, harus menangani perubahan, ya, dia mampu menyesuaikan dengan perubahan. Perawat juga penting untuk membuat keputusan sehingga dia harus mampu menganalisa, ya, memiliki kemampuan kognitif untuk menganalisa masalah. Kemudian menerapkan standar yang ada, khususnya standar operasional prosedur di lapangan. Kemudian memilah atau mengorganisir permasalahan, mencari info dan mengidentifikasikan fakta. Yang terakhir adalah melakukan transformasi pengetahuan atau menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam mendekati fenomena yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berpikir kritis dalam keperawatan. Jadi, berpikir kritis dalam keperawatan adalah merupakan komponen dasar dalam pertanggunggugatan profesional dan kualitas asuhan keperawatan. Ciri seorang perawat yang berpikir kritis, dia akan memiliki rasa percaya diri, kemudian kontekstual perspektif, punya kreativitas, fleksibilitas, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian dia punya intuisi yang baik, keterbukaan terhadap pasien, kemudian tekun dan melakukan refleksi terhadap asuhan keperawatan yang telah dia berikan. Nah, penerapan berpikir kritis dalam keperawatan yang pertama adalah penggunaan bahasa dalam keperawatan. Ya, dia harus menggunakan bahasa yang baik. Kalau terhadap pasien, dia gunakan bahasa awam yang mudah dipahami oleh pasien. Kemudian dia melakukan argumentasi dalam keperawatan. Jadi tidak serta-merta setuju, tetapi tetap harus berpikir dari pengalaman atau teori pengetahuan yang dia punya. Baru dia mau melakukan pengambilan keputusan, ya, penerapan lalu menerapkannya dalam proses keperawatan. Nah, penggunaan bahasa dalam keperawatan, penjelasannya secara lebih detail adalah sebagai berikut. Seorang perawat menggunakan bahasa verbal dan nonverbal dalam melaksanakan asuhan keperawatan, sehingga dia harus mampu mengekspresikan ide, pikiran, info, fakta, dan perasaan atau keyakinan serta sikapnya terhadap klien atau terhadap sesama perawat dan profesi lain.
Ya, contoh penggunaan bahasa yang baik adalah memberikan info yang dapat diklarifikasi. Misalnya, pemberian informasi itu penting tentang pentingnya kompres pada pasien demam tinggi, ya, itu harus dijelaskan. Kemudian mengekspresikan perasaan dan sikap. Misalnya, memberikan pengumuman jam besuk yang efektif, ya, itu akan memberikan kesempatan pada klien untuk istirahat. Lalu melaksanakan perencanaan keperawatan atau ide dalam tindakan keperawatan. Misalnya memberikan informasi tentang diet atau anjuran minum. Yang lainnya adalah mengajukan pertanyaan dalam rangka mencari info, mengekspresikan keraguan dan keheranan. Misalnya, kenapa kok tiba-tiba bisa pingsan? Tuh. Habis ngapain tadi? Atau tiba-tiba muncul reaksi alergi. Loh, kok tiba-tiba muncul alergi? Tadi habis makan apa? Ya, itu contohnya. Selanjutnya adalah mengekspresikan pengandaian. Ini adalah bentuk asumsi. Misalnya, asumsi penyakit kardiovaskuler karena diet yang tidak benar. Ya. Kita akan berpikir begitu. Oh, ini orang ada penyakit jantung atau kardiovaskuler. Kita akan berpikir mengandaikan, oh mungkin dia pola makannya nggak bagus ya gitu, atau mungkin dia gaya hidupnya kurang bagus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam keperawatan. Ini diadopsi dari Benbrick dalam Tapopen. Jadi, ketika mengambil suatu keputusan dalam keperawatan, biasanya berdasarkan yang pertama adalah dari pengetahuan umum. Pengetahuan umum dan info situasi khusus yang saat ini akan memunculkan dilema terhadap apa keputusan yang akan kita ambil. Nah, kita harus memikirkan kemungkinan hasil dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi penting kontekstual dan pengalaman dalam telaah atau pertimbangan kemungkinan hasil yang akan kita terima setelah kita mengambil keputusan. Nah, tujuan dari mempertimbangkan kemungkinan hasil itu adalah supaya asuhan keperawatan yang kita inginkan itu tercapai tujuannya. Kemudian membandingkan secara efektif ya, urgensi, ketersediaan atau visibility. Jadi alternatif tindakan pilihan yang kita lakukan atau keputusan apa yang kita lakukan itu kira-kira sudah betul atau belum? Atau ada alternatif keputusan lain yang lebih baik atau lebih tepat misalnya. Nah, penerapan berpikir kritis dalam keperawatan yang pertama adalah pada pengkajian. Jadi pada proses pengumpulan data atau validasi data atau proses kategori data, kita harus berpikir kritis menggunakan teori dalam mensintesa, ya, memilih gitu. Misalnya kita tanya, pasien jawabnya, oh kayaknya nggak sesuai, kita coba bertanya lagi, lakukan pengkajian lagi yang lebih detail. Kemudian perumusan diagnosa keperawatan. Tahap pengambilan keputusan yang paling kritikal ya, itu adalah perumusan diagnosa. Sehingga menetapkan masalah klien yang tepat itu sangat penting. Nah, untuk menetapkan masalah klien yang tepat, kita perlu argumentasi secara rasional sebelum mengambil diagnosa. Kemudian perencanaan keperawatan. Menggunakan pengetahuan dalam alasan, diperlukan pengetahuan perawat untuk mensintesa keyakinan bahwa tindakan keperawatan yang ditetapkan mampu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya setelah perencanaan adalah pelaksanaan keperawatan, yakni mengimplementasikan ilmu dalam situasi nyata, lalu terakhir adalah evaluasi keperawatan, yakni perawat mengkaji efektivitas tindakan atau keputusan yang telah dia ambil, kemudian apakah kebutuhan dasar pasien ini sudah terpenuhi atau belum. Ya. Sehingga secara garis besar, critical thinking dalam proses keperawatan itu dimulai dari proses assessment atau pengkajian, baik melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium maupun penunjang lainnya sebelum melakukan menetapkan diagnosa keperawatan. Nah, setelah diagnosa keperawatan ini diambil, baru menyusun rencana. Rencana ini harus disesuaikan dengan prioritas, ya, harus menyesuaikan dengan prioritas sebelum diimplementasikan. Setelah diimplementasikan juga harus dievaluasi apakah asuhan keperawatan yang kita berikan itu sudah efektif atau belum.
Demikian tadi untuk uraian pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kita masuk di forum diskusi Skalsa Universitas Harapan Bangsa. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan tugasnya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.